Beberapa hal saya akan lebih kepada banyak diskusi. Kenapa? Karena praktis itu dominasinya adalah bagaimana kita mengaplikasikan materi-materi yang sudah kita dapatkan, kemudian untuk melakukan tindakan atau intervensi kepada klien. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita buka dulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit gambaran teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan membahas beberapa materi, yaitu jantung, stroke, tekanan darah, kencing manis, ginjal, dan saya tambahkan kanker dan tumor. Beberapa hal saya mungkin teman-teman sekalian, beberapa materi yang mungkin nanti muncul lebih kepada poin-poin penting. Apa sih kalau kita sedang terapi? Kenapa? Karena sekali lagi kadang-kadang kita lupa bahwa beberapa poin penting untuk terapi itu lebih fokus kepada penyakit misalnya, lebih fokus kepada terapi misalnya, kan gitu ya. Sementara beberapa kaidah-kaidah yang kita ketahui sebenarnya tes iya. Oke, makasih Pak. Tes. Ya, beda volume ya. Iya, tes. Teman-teman sekalian, saya akan sedikit membahas mengenai konsep dasar kita terapi. Yang pertama, kita akan terapi sebenarnya lebih fokus kepada apa sih daripada clue-nya atau sebenarnya penyakit stroke, jantung, hipertensi, dan sebagainya itu apa yang harus kita betulkan. Itu. Jadi kita tidak perlu melebar ke macam-macam, berbagai macam virus dan sebagainya, tapi kita harus tahu clue-nya. Oh, ternyata ini kaitan dengan sirkulasi darah. Ya sudah, fokus kepada sirkulasi darah. Kita tidak perlu fokus lagi kepada lemak darah dan sebagainya. Jadi fokuslah kepada yang sifatnya sirkulasi darah. Yang kemudian kedua, kita nanti insya Allah akan belajar makanan. Ternyata konsep dasar makanan ini sangat dibutuhkan dalam rangka untuk terapi. Kenapa? Dalam kaidah Tibbun Nabawi ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah al-himya wa dawa. Al-himya itu pola hidup, pola makan dan seterusnya. Ad-dawa itu pengobatan. Tetapi ketika orang sudah kena stroke, sudah kena hipertensi, sudah kena penyakit jantung, maka dia butuh al-himyah namanya. Nah, al-himyah itu sebenarnya lebih kepada kaitan penyakit-penyakit yang harus diterapi dengan pola makan. Kalau boleh, ini penyakit. Ad-dawa'u al-himyah. Al-himyatu. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, dua hal ini yang harus kita pahami. Kenapa? Kalau orang sakit, ya tentunya harus dikasih pola makan, pola nutrisi. Tetapi kalau orang itu sehat, tidak perlu dikasih obat. Makanya ada dalil yang mengatakan bahwa habatus sauda adalah obat dari segala penyakit illas sam, betul? Makna di sini habatus sauda adalah obat. Berarti orang sakit, orang sehat tidak perlu dikasih habatus sauda. Tes, Pak Taib, mati lagi. Tes. Atau yang tadi aja, Pak. Ya, maknanya demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap teman sekalian sama-sama kita praktisi. Jadi fokusnya adalah bagaimana ketika orang sehat tidak perlu dalil obat. Maknanya itu. Dalil obat dibutuhkan ketika dia sudah sakit. Itu rumus. Jadi makanya saya akan berikan beberapa hal terkait juga nutrisi. Jadi kita akan membahas nutrisi, kemudian makanan, dan tindakan terapinya apa, herbal apa dan sebagainya. Ini penting buat kita semuanya supaya kita fokus kepada lebih kepada tindakan, bukan kepada kita banyak anamnesa,
banyak didiagnosa, banyak kemudian kita menganalisis, bukan. Lebih ketika ada pasien, apakah kita sanggup untuk menganalisa dulu? Kan tidak, Pak. Pokoknya datang kondisi stroke, nah kita sudah mulai sistematik di kepala kita sudah mulai bahwa oh stroke, berarti lihat historisnya apa misalnya. Oh ternyata historisnya hipertensi. Dan berarti selesaikan dulu hipertensinya, itu Pak. Ini konsep dasar matematik ketika kita kedatangan klien. Orang ketemu gula darah, ya sudah, berarti kita harus fokus kepada organ apa yang bermasalah, pankreas, itu maksudnya. Jadi kita jangan terlalu melebar kemana-mana. Kenapa? Kalau pasien datang ke kita, klien datang ke kita, kan kita tidak sibuk, kemudian kita tidak coba untuk membuka buku lagi, betul Bu? Nah, hal ini akan saya sedikit sampaikan mengenai materi yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, kembali ke materi yang akan kita hari ini bahas adalah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Ternyata konsep dasar daripada materi kita baik hipertensi, jantung, stroke, ya, gula darah, tumor itu ternyata berhubungan dengan darah. Itu paling penting. Artinya sudah mulai paradigma berpikir kita konsepkan itu berhubungan dengan darah. Maka tadi saya setuju dengan Ustadz Mahendra bahwa yang kita kejar adalah bagaimana kita memperbaiki sirkulasi darah dan sirkulasi ototnya atau perbaiki ototnya. Jadi kita tidak melebar kepada yang lainnya. Kemudian teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kasus darah, baik apapun namanya, jantung dan sebagainya, itu mengakibatkan 65% kematian di seluruh dunia akibat penyakit yang berhubungan dengan cerebrokardiovaskular. Maknanya apa? Ini berhubungan dengan darah yang bisa menjadikan pecahnya pembuluh darah di otak. Itu. Kemudian Bapak Ibu mungkin sedikit gambaran, di darah itu cuma ada dua, glukogen dan oksigen. Itu doang. Yang paling gampang itu, bagaimana caranya glukogen yang didapatkan dari makanan, kemudian itu bentuknya adalah sehat dan bisa melancarkan ke seluruh badan sehingga menjadikan jantungnya itu baik. Kenapa jantung? Karena sumber utama peredaran darah ada dari jantung. Kemudian yang kedua adalah oksigen. Kenapa oksigen? Karena tadi di darah ada oksigen. Kalau teman-teman sekalian pernah belajar iridologi, ada yang pernah belajar diagnosa iris mata, ada namanya arcusinelis. Apa itu arcusinelis? Kadar oksigen dalam darah ke otaknya tidak lancar. Ternyata Pak, saya kemarin ngisi di Jawa Tengah penyakit yang berhubungan dengan seluruh pernapasan. Itu diakibatkan oleh kadar oksigen yang bermasalah. Dan saya temui ketika orang itu datang ke saya dengan kondisi yang belum stroke, saya cek di iris matanya, arcusinelisnya atau kadar oksigen dalam darahnya sudah mulai tersumbat, maka wajib dibekam di umum begitu. Kalau saya. Jadi sebelum kejadian kita sudah preventif Pak. Dari mana tahunya? Tadi kalau di diagnosis iris mata ada namanya kabut putih bagian atas, ya, jarum jam antara jam katakanlah 2 sampai jam 1 itu turun menutupi pupil. Itu menunjukkan kadar oksigen dalam darahnya bermasalah. Apa cirinya? Nguapnya panjang. Sering ngantukan cepat. Memorinya sudah mulai lemot. Sudah mulai vertigo, mukanya sudah mulai bermasalah. Nah saat itu jangan Bapak Ibu sekalian suruh pulang dulu. Kalau saya jujur, Pak besok cukur rambut. Itu. Kenapa? Kita menghindari si klien untuk stroke dalam jangka waktu hitungan. Ini hati-hati. Makanya sekali lagi pentingnya kita belajar diagnosa sebenarnya. Diagnosanya sederhana, tadi boleh melihat gejala, boleh anamnesa. Tapi kalau teman-teman sekalian pernah belajar iridologi, pernah belajar palpasi dan sebagainya, maka kaitan stroke berhubungan dengan sirkulasi darah dan oksigen.
gitu ya. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak mungkin tidak. Contoh, pernah lihat ini kondisi global, orang yang bermasalah stroke, jantung dan sebagainya, pada sisi, misalnya saya katakan stroke karena lebih kompleks, stroke bagian kanan, misalnya, Bapak Ibu lihat bahwa perbedaannya, tolong sekali lagi lakukan, kalau bahasa orang medis itu head to toe, cek dari atas sampai bawah, pegang, sentuh dia, bagian mana yang terasa, kemudian biasanya bagian-bagian tertentu yang terkena serangan itu biasanya kempos, betul? Maknanya adalah dia bermasalah secara nutrisi. Jadi kalau teman-teman sibuk dengan darah tapi tidak kemudian menambahkan nutrisinya, bagaimana mungkin teman-teman mau membuat sebuah stimulasi? Apa stimulasi? Rangsangan. Ternyata rumus dasarnya, kalau teman-teman sudah ketemu sumber penyakitnya, tinggal distimulus. Apa distimulus? Dipijatkah, ditopungkah, diakupunkturkah, itu namanya stimulus. Di fisioterapikah, itu sebenarnya stimulus. Tapi tidak akan dia bergerak cepat kalau darahnya tidak lancar, oksigennya tidak baik, nutrisinya tidak dapat. Tidak mungkin. Ini mohon maaf, ini pengalaman saya menangani berbagai kasus stroke, jantung, hipertensi dan sebagainya. Maknanya apa? Jadi solusinya adalah teman-teman sekalian belajar herbal. Hari ini, alhamdulillah luar biasa Ustadz Mahendra Herbal Insani mengadakan pelatihan. Kenapa? Saya belajar 3 tahun di Ustadz Abu Muhammad, Pak. Pengobatan klasik dan tibu nabawi. Belajarnya apa, Pak? Ya tadi, diagnosa lidah, kemudian harorah rutubah, kemudian herbal. Dan ternyata solusi utama seorang itu sudah sakit wajib dikasih herbal. Kenapa wajib? Karena ternyata satu, herbal bisa bersifat sebagai tadi melancarkan sirkulasi darah. Yang kedua, herbal bisa menjadi sebagai obat, dan herbal juga menjadi nutrisi. Tergantung herbal apanya kan gitu. Hari ini saya akan bahas metode itu. Jadi teman-teman saya akan spesifik, oh hipertensi, keluhannya apa, diagnosanya apa, nutrisinya apa, dah selesai, lakukan. Jadi saya akan menyimpulkan sebuah kasus penyakit. Nah, makanan ini tentunya adalah justru dibutuhkan untuk kondisi-kondisi tertentu dalam tubuh kita. Artinya untuk apa? Sebagai tadi pendorong untuk memberikan asupan pada tubuh kita. Sekali lagi, saya pun alhamdulillah hari ini masih nangin beberapa kasus stroke dan jantung. Alhamdulillah sudah mulai jalan dan sebagainya. Tapi tadi kadang-kadang bisa berbeda-beda. Dan saya berpikir malah gini, tidak ada obat dewa. Apa maknanya? Bisa jadi saya ngobatin stroke dengan garlic dan madu, teman-teman ngobatin dengan jahe dan madu, sama-sama sembuh, betul? Itu maknanya. Ada juga yang tanpa diterapi, tapi dia yakin dengan si kliennya, yakin dengan tabibnya, yakin dengan konsultasinya, bisa sembuh. Bisa? Bisa. Ada juga yang tidak perlu terapi, tidak perlu apa, tapi diruqyah, sembuh, sembuh. Betul, Pak? Ini maknanya. Jadi kita tidak boleh makna overclaim itu. Oh saya, pokoknya stroke harus wajib ke saya, tidak bisa. Gitu ya. Oh stroke harus diruqyah, tidak bisa juga. Jadi semuanya itu masing-masing punya metodologi, gitu ya. Kemudian sekali lagi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ini nutrisi. Sekali lagi, nutrisi merupakan bagian dasar dari kesehatan manusia. Maknanya mau tidak mau tubuh kita harus butuh nutrisi, Pak. Nutrisi dapat dari mana? Dari makanan, dari pola makan. Dari mana? Dari sesuatu yang sederhana, buah-buahan kah, sayuran kah, dan sebagainya. Kemudian, makanan kesehatan adalah alat yang penting untuk membangun kesehatan, tapi tidak dapat menggantikan fungsi dari pola makan yang seimbang. Maknanya apa? Tetap, saya pernah punya klinik rawat inap, Pak. Jadi rawat inap, sederhana, Pak. Yang bisa saya cek apa? Memang sedikit saya ingin sampaikan. Boleh Bapak saya sharing belajar, kita belajar kenapa dalam konteks Islam yang disebut kesehatan adalah berkaitan masalah keseimbangan. Betul, Pak? Dan Allah kemudian berfirman di Al-Quran itu, ayat keseimbangan ada 3 dalil, ayat berpasangan ada 5 dalil. Nanti kita bahas, artinya nanti kita kapan-kapan
saya share di grup dalil apa saja. Tapi intinya adalah keseimbangan. Kemudian teman-teman mungkin punya background TCM, Traditional Chinese Medicine, betul Pak? Ada namanya Yin dan Yang. Oke Bu, saya ingin sedikit memberikan istilahnya sharing, karena saya sudah belajar 3 tahun pengobatan klasik dan Tibun Nabawi, dan ternyata ini ada di kitab Imam Asyuyuti, kitab Imam Az-Zahabi, dan juga kitab-kitab yang lainnya yang menyatakan bahwa kita adanya konsep dingin dan panas. Ini hal yang paling rendah. Apa itu paling rendah? Ternyata ada sebelum ke sana ada namanya 7 elemen tubuh. Kemudian masuk lagi kini Al-Arkan, namanya Al-Arkan. Al-Arkan itu ada, menurut Ibnu Qayyim itu ternyata ada 3 unsur. Kalau kita TCM ada berapa unsur Pak? 5. Tibun Nabawi ada 4 unsur, menurut Ibnu Qayyim 3 unsur, menurut Imam Az-Zahabi 4 unsur. Tapi beberapa para ulama menyebutkan adalah 4 unsur. Ini ada juga, kemarin saya dapat informasi malah melalui Ustadz Adi Hidayat tentang penciptaan gunung. Ternyata teman-teman sekalian, saya sedang menganalisa sebuah konsep pengobatan diagnosa versi Tibun Nabawi. Kenapa PBI sedang mengarah ke sana sebenarnya? Makanya kita tidak boleh, sekali lagi, kalau kami merasa silakan yang background medis dengan diagnosa medisnya, silakan TCM dengan diagnosa TCM-nya, kan gitu ya. Silakan orang tabib yang mengaku Islam, yang mengaku kemudian ini kita melakukan sebuah sunnah, maka diagnosanya harus sesuai dengan Tibun Nabawi. Sepakat Bu? Itu ya. Tibun Nabawi apa? 4. Ternyata dalam penciptaan ini Al-Alusi, Syekh Al-Alusi dalam tafsirnya, proses penciptaan ternyata dari gunung, kemudian dia sifat air, api, air, dan udara. 4 unsur. Ini luar biasa. Saya jujur hari ini memang lagi menarik banyak baca buku Pak, serius. Lagi banyak mencari benang merah, kita ini mau pakai diagnosa apa kan gitu ya. Nah saya sedang mencoba, saya baca beberapa kitab Tibun Nabawi, rata-rata 4 unsur yang semuanya adalah dari sini. Gunung maknanya adalah tanah. Tanah, api, air, dan udara. Ini sebagai wawasan dulu lah. Kenapa dibahasnya seharian Bu? Sepanjang ini ya. Artinya nanti kita akan mencoba ke sana. Karena materi saya larinya ke sana juga. Jadi materi saya akan lari ke sana secara aplikatif. Bukan ini dulu, karena ini bahasnya agak detail. Di akupunktur saya belajar hampir 2 tahun soalnya. 5 unsur gitu ya. Jadi memang cukup panjang. Tapi minimal teman-teman tahu bahwa ternyata konsep dasar yang disebut dengan dingin dan panas dalam konsep Tibun Nabawi disebut dengan haroroh, rutubah. Rutubah. Haroroh. Itu. Ini gambaran ke teman-teman dulu. Sekilas, karena waktu tidak cukup, saya yakin sangat-sangat tidak cukup. Jadi kita masuk ke aplikasi teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa punya gambaran lah untuk materi yang akan saya sampaikan. Oke, kita masuk teman-teman sekalian. Ini saya ambil di buku Pak Joko Rinanto. Ternyata teman-teman sekalian, Soekarno saja ini menyampaikan, pakailah obat asli peninggalan nenek moyang kita. Aku menganjurkan untuk penyakit malaria pakailah daun ketepeng. Untuk demam panas buatlah ya teh dari alang-alang. Masya Allah, ternyata saya baca di farmakologi herbal, orang anak kecil Bu, dengan kondisi panas demam, kan dia kalau pakai sambiloto nggak bisa Bu, betul? Kenapa? Pahit. Anak kecil yang demam sebenarnya dengan kondisi yang aktif, dia cukup dengan pegagan plus madu. Tapi anak kecil yang demam tapi dia lemes, drop, maka yang bagus adalah alang-alang dan madu. Alang-alang cukup. Kenapa? Karena sifat dasar atau sifat secara pegagan itu sifatnya
dingin dan netral. Tapi alang-alang dingin dan manis. Itu perbedaannya, Bu. Jadi nanganin kasus satu sejenis saja, demam anak, itu lihat ada demam anak yang aktif, ada demam anak yang dia kemudian lemes, gitu, Bu. Ini ternyata herbalnya beda, gitu ya, seperti itu. Kemudian obat-obatan yang tumbuh di suatu daerah akan berguna mengobati penyakit di daerah tersebut, mungkin karena pengaruh dari struktur tanahnya, suhu udara, atau kedua-duanya. Pasalnya, setiap tanah juga memiliki sifat khas dan teksturnya mirip dengan perbedaan temperamen manusia sendiri. Masya Allah. Teman-teman sekalian, saya ingin sedikit sharing ke sini. Kenapa? Ternyata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu tidak menyarankan kalau kita sakit berobatnya ke luar negeri, Pak. Tidak. Kenapa? Karena kita hidup di negara Indonesia, lahir di tanah Nusantara. Maka solusinya adalah mencari herbal di Nusantara, Pak. Ini penting. Kenapa? Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Bahkan dalam beberapa kitab juga demikian. Menyampaikan bahwa memang pengobatan di suatu tempat itu lihat kondisinya, usianya, kedisiplinannya, dan sebagainya. Jadi dibahas demikian rupa dan tidak perlu harus keluar daerah atau keluar negeri. Hatta itu ke Arab Saudi dan Mesir dan seterusnya. Jadi intinya adalah kembali kepada negeri Indonesia itu sendiri. Tetapi tadi, gimana cara untuk mendapatkan sebuah nilai keberkahan? Campurkan herbal Nusantara dengan herbal sunnah. Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ternyata Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, konteks Tibun Nabawi ada 3. Yang pertama, Allah dalam ketika kita berobat, maka Allah yang menjadi tujuan mencari keberkahan. Ini konteks Tibun Nabawi dalam kitab Imam Az-Zahabi. Saya sampaikan dan Imam As-Suyuti. Ternyata ketika Tibun Nabawi pengobatan, konteksnya kita harus mencari keberkahan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ternyata konsep pengobatannya adalah jadikan Al-Quran sebagai as-sifa. Jadikan Al-Quran sebagai sifa. Makna sifa di sini dijelaskan luar biasa, bisa mengobati fisik dan bisa mengobati psikis. Saya berbicara, mohon maaf tidak keluar dari konteks logika saya, karena saya menyampaikan apa yang ada di kitab. Kalaupun nanti ada tambahan, berarti dari saya pribadi. Ya, yang ketiga, ternyata al-asal, madu Bapak Ibu sekalian adalah sebuah fenomena atau sebuah gambaran bahwa herbal madu atau herbal sunnah adalah sifaul linnas. Berarti herbal Nabi bersifat sifat. Ingat, bukan daun. Kalau dawaun atau daun, dia sifatnya obat fisik, tapi sifat fisik dan psikis termasuk gangguan jin. Itu. Masya Allah, ya. Artinya apa? Ini luar biasa. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kenapa? Saya tadi ditanya, saya sudah pernah meracik herbal 43 jenis tahun 2010 atau 2009, 2010 lah tepatnya. Saya 43 jenis dan ada yang best seller juga, gitu ya. Kemudian saya ketemu Ustadz Mahendra, Masya Allah saya sering banyak sharing. Dan saya pada saat itu, herbal, saya ada 2, herbal tunggal, karena makna daripada herbal tip adalah herbal tunggal, dan herbal formulasi. Nah, setiap herbal formulasi, baik itu herbal stroke, tumor, kanker, hipertensi, seterusnya, selalu, ini silakan. Mungkin yang sudah meracik herbal, saya ide ya. Kalau pingin ini mendapatkan sebuah keberkahan, campurkan setiap formulasi yang sifatnya serbuk, tambahkan habatus soda. Kenapa, Bu? Ada pertanyaan nih. 1, otomatis kita mendapatkan nilai keberkahan dan sunnahnya. Otomatis. Kenapa? Karena sungguh yang disebut dengan pengobatan bukan nyari sembuhnya, tapi kita melakukan atau sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, ternyata Bu, saya baru membaca, serius Bu, saya kalau baca buku agak lama Bu, saya mikir gitu ya, kemana-mana, sebagai setiap dapat ceramah saya selalu diam sejenak. Termasuk kemarin saya mendapatkan materi dari Ustadz Piranda, beliau menjelaskan ternyata tadi kita bicara bahagia, betul? Apa barometer bahagia? Dalam surat Yunus 62 dijelaskan, ternyata berkenaan dengan khauf wal hazan. Apa itu? Khauf, ketakutan, kecemasan dan sebagainya, hazan, kesedihan.
Ternyata kalau orang itu masih terlalu berkutat pada permasalahan-permasalahan ketakutan yang berlebihan, kesedihan yang berlebihan, maka akan menjadikan dia penyakit. Artinya dia tidak akan bahagia. Masya Allah. Dan ternyata di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang buta matanya karena apa? Kesedihan yang cukup lama. Gitu ya. Ini luar biasa ya. Oke, tadi herbal formulasi ini teman-teman silakan mau ngeracik silakan, mau bikin sendiri silakan. Ya. Sekali lagi herbal apapun jenisnya yang sifatnya formulasi itu ada herbal, kalau bahasanya herbal raja, herbal menteri gitu ya, herbal kemudian telik sendi dan seterusnya, dicampur jadikan satu, tambahkan habatus soda. Saya akan fair di sini karena ini keilmuan. Ternyata Bapak Ibu sekalian ini akan menepis bahwa herbal sifatnya lambat. Betul? Hari ini paradigma berpikir kita gitu kan? Herbal itu lambat. Ternyata di kitab Ibnu Qayyim dijelaskan, Masya Allah, apapun produk itu herbal yang diformulasikan dan ditambahkan habatus soda, maka reaksinya akan lebih cepat dari obat kimia. Masya Allah. Takbir. Semangat Pak. Ini saya nge-share ini supaya teman-teman bisa ngeracik sendiri. Kenapa? Ya karena nggak mungkin saya tangani sendiri Pak. Gitu ya. Teman-teman harus mulai berimprovisasi. Sudah mulai banyak, ternyata dalam rangka untuk memberikan sebuah maslahat dan manfaat untuk umat, jangan kemudian kita pelit ilmu, kita share Pak. Nggak usah kita itu Pak, besok nanti bekamnya 4 kali, besok lagi datang lagi. Seolah-olah si klien di konsep, supaya datang 10 kali. Kan gitu bahasanya. Tapi kalau dengan sekali 2 kali, ya kenapa tidak? Gitu maksud saya ya. Jadi tolong sekali lagi gambaran-gambaran hal seperti ini saya ingin sampaikan supaya teman-teman bisa lebih maksimal, totalitas ketika nanganin klien. Kemudian ini saya ambil materi yang sudah lama mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Sebagai seorang pensiunan dokter, saya bisa jujur mengatakan bahwa kecuali jika Anda berada dalam sebuah kecelakaan serius, kesempatan terbaik Anda untuk hidup hingga usia lanjut adalah hindari dokter dan rumah sakit. Keren ya? Dan belajar tentang nutrisi herbal dan bentuk lain dari obat alami. Kecuali Anda cukup beruntung memiliki seorang dokter naturopati, karena hampir semua obat beracun dan dirancang untuk mengobati gejala dan tidak menyembuhkan siapapun. Dr. Alan Greenberg, MD. Luar biasa Pak. Kenapa? Hari ini kita fair kembali. Saya banyak menangani beberapa klien Pak. Ketika mentok di sebuah penyakit, mereka bilangnya apa? Ini karena virus. Betul? Ini karena virus dan sebagainya. Kadang-kadang malah mentoknya di mana? Meja operasi. Ngeri Pak. Sekali lagi ngeri. Nah, teman-teman sekalian juga yakin bahwa hari ini kita harus fair. Ternyata saya agak merinding. Kenapa? Kita tidak tahu namanya akhir zaman, betul Pak? Fitnah Dajjal. Dan hari ini banyak penyakit Bu yang ternyata tidak bisa dideteksi dengan teknologi maju pun. Bahkan beberapa klien saya sudah dicek general check up, semuanya sehat. Semuanya normal. Semuanya data rekam mediknya bagus semuanya. Tapi qadarullah sakitnya parah. Beberapa yang saya dapatkan, saya sering mencari informasi itu. Apa yang dikatakan dokter? Karena kita tidak boleh juga menafikan dokter, betul? Kita tidak boleh menafikan rumah sakit. Apa kata dokter? Apa diagnosa dokter? Itu terus Bu. Ternyata dokter saja kadang-kadang salah. Ada satu kasus penyakit, silakan konsultasikan ke 3 dokter. Bisa jadi berbeda, betul? Itu maksudnya. Jadi hari ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan saya mengamati kedepannya banyak sekali penyakit yang tentunya tidak akan bisa selesai di meja operasi ataupun rumah sakit. Kenapa? Tadi Ustaz Maenda sampaikan, ternyata banyak sekali kasus penyakit lain.
Kasus banyak penyakit yang kemudian dia tadinya sehat, cantik, ganteng, kaya, tiba-tiba rusak. Tiba-tiba dia sakit. Kenapa? Karena kata Rasulullah, mayoritas umatku meninggal karena aib. Apa solusinya? Kan nggak bisa dengan bekam, nggak bisa dengan herbal, betul? Campurkan. Di situ sarannya adalah kalau kita tidak bisa meruqyah, kita sampaikan, Bu, Pak, banyakin baca Al-Quran. Atau setiap baca Al-Quran, pegang mana yang bagian yang sakit. Saya kemarin sedikit intermezzo. Saya punya metode sambil dipijit, Pak, itu, Pak. Siapa tahu ada jinnya, Pak. Jadi saya misalnya lagi seperti itu. Kita sambil baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas misalnya. Lagi topung, baca terus Al-Fatihah misalnya. Atau ayat kursi. Kenapa? Karena bisa jadi di titik-titik tersebut ada kontribusi setan yang bermain. Kenapa? Karena ternyata kaidahnya penyakit atau setan fit dam. Di mana itu? Darah. Dan mayoritas penyakit karena urusannya dengan darah. Masya Allah. Berarti tadi, kalau teman-teman sekalian sambil terapi, sambil bekam, sambil topung, sambil pijit, maka tolong saya anjurkan untuk berwudu. Tidak boleh tidak, Pak. Kenapa? Bapak tahu ada tukang pijit yang kemudian terkena balik karena yang dipijit punya jin. Paham ya? Dipijit tapi kemudian dia berbalik ke dirinya dan dia jadi sakit. Banyak, Bu. Artinya apa? Ini maknanya. Ini tidak dibicarakan di medis. Saya perawat, izin saya sebenarnya SPP gitu ya, awalnya STPT. Tapi ya tadi untuk aman di negara kita aja saya gitu ya. Artinya apa? Saya tuh punya Pak, saya punya infus, punya apa, tapi saya nggak pernah pakai. Saya gunakan tetap bekam, herbal, ya tadi saya padukan dengan terapi tulang belakang dan sebagainya. Gitu ya Pak ya. Itu sederhana Pak, sesederhana itu. Kalau Bapak tahu, Ibu tahu diagnosanya apa, sumber penyakitnya di mana. Ya nanti kita sharing. Kita akan sharing cara menyimpulkan sebuah kasuistik yang tanpa mikir nama penyakit. Kita itu jangan mikir-mikir nama penyakit, pusing Pak. Betul? Ribet Pak. Serius Pak. Ya, intinya adalah nanti kita akan bahas di slide ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Realita membuktikan bahwa persoalan pengobatan saat ini bisa dikatakan nyaris kepada Islam. Memang pengobatan dengan bekam, habatus soda, madu, dan prinsip-prinsip pengobatan Islami lainnya semakin populer secara internasional. Ini yang harus kita pelajari, Pak. Kenapa? Karena seluruh tabib telah sepakat bahwa pengobatan suatu penyakit berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umur, kebiasaan, waktu, jenis makanan yang dikonsumsi, kedisiplinan tadi, daya tahan fisik. Karena obat harus sesuai dengan kadar dan jumlahnya dengan penyakit. Jika dosisnya berkurang, maka tidak bisa menyembuhkan dengan total. Jika dosisnya berlebih, dapat menimbulkan bahaya yang lain. Kita bicara dosis. Biasanya pakai apa dosis, Pak? Ada boleh sharing? Kalau dosis herbal pakai apa, Bu? Hah? Berat badan 40 kilo gitu ya. Di atas 40 kilo 3 kapsul, 4 kapsul gitu ya. Biasanya begitu. Ada yang tahu? Ini kan dosis, Pak. Jadi teman-teman kan harus tahu cara meracik kan gitu ya. Cara kemudian seperti apa harus sesuai. Nah, kembali lagi saya tanya. Versi Tibun Nabawi, versi Mediska atau versi yang tadi berat badan. Di Islam tidak dikenal itu. Di Tibun Nabawi. Di Tibun Nabawi dosisnya, ini sedikit belajar dosis nih. Karena silakan baca lagi di kitab-kitab tip. Itu saya kemarin menjelaskan bahwa dosis versi Tibun Nabawi, teman-teman sekalian, versi Tibun Nabawi, jika penyakit itu dekat ya, organnya dekat dengan lambung, maka itu dosisnya adalah sedikit. Jika organ itu jauh dari lambung, maka dosisnya banyak. Satu. Yang kedua, jika sifat dari obat itu pahitnya ekstrim, brotowali, sambiloto, maka dosisnya sedikit. Tapi jika dosis sifatnya tidak terlalu pahit, maka dosisnya naikin. Tuh, Pak. Ini hebat Tibun Nabawi bicara, Pak. Kemudian jika obat atau herbal itu sifatnya menyengat, Pak. Menyengat,
maka itu dosisnya kurangi. Jika obat itu atau herbal itu tidak menyengat, maka dosisnya adalah naikkan. Itu. Jadi nggak ukuran berat badan, Pak. Gitu ya. Ini versi Tibun Nabawi, makanya kita boleh pilih mau versi tadi berat badan, mau versi 500 mg yang sudah dikapsulin kan gitu ya, mau versi ini silakan. Makanya di kami termasuk saya tidak sepakat dengan kadang-kadang dosis yang muncul di kemasan. Kita main banyak dosis ketika kondisinya memang urgent, maksimalin dosisnya. Bahkan kalau perlu sifatnya serbuk ya, dibuka cangkangnya, bukan minum dengan cangkangnya. Itu dan Bapak Ibu sekalian tahu makna daripada polarisasi. Pernah dengar polarisasi, Pak? Polarisasi adalah bagaimana sifat daripada herbal itu mempercepat reaksi untuk pengobatan. Polarisasi maknanya adalah sebenarnya esensinya adalah direbus. Sifatnya rebusan. Jadi ketika mungkin teman-teman sekalian dapatnya kapsul, dibuka cangkangnya, Pak. Gitu maksudnya. Dibuka pakai air panas gitu ya, campur diaduk, kemudian ingat selalu campurkan madu. Kenapa? Madu paling efektif dasar konsep Tibun Nabawi seimbang untuk seluruh formulasi. Jadi ketika minum herbal apapun, campurkan madu. Dan madu dikonsumsi dicampur tidak boleh dalam kondisi air yang panas, tapi airnya yang hangat. Dan minumnya dalam kondisi hangat. Itu namanya polarisasi. Jadi makanya tadi menepis bahwa konsep obat atau herbal itu lambat, Pak. Tidak. Oke. Oke, kita bicara jantung. Saya lewatin aja lah, karena ini materi yang tadi sudah disampaikan, saya lebih kepada aplikasi. Ini Pak, Bapak, tolong dicek. Pertama, jantung gejalanya adalah nyeri dada, sering kesemutan, telapak tangan berkeringat. Ingat diagnosa telapak tangan? Ya. Itu kalau telapak tangannya berkeringat, itu ada potensi kelemahan fungsi jantung. Kemudian kaki mudah bengkak, sesak napas, cepat lelah, dan kagetan. Atau ada orang yang dikaget-kagetin langsung reaktif gitu ya, itu gejalanya. Kemudian penyebab fisiknya adalah pola makan dan minum yang berlebih. Saya ngambil dari surat Al-A'raf 31. Apa yang sudah ada yang dengar? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Teman-teman sekalian, saya ingin menspesifikkan. Ini menurut para ulama bahwa sumber dari seluruh jenis penyakit, seluruh Pak, yang berkaitan masalah fisik adalah wa kulu washrabu wa la tusrifu. Artinya yang kita makan dan yang kita minum wala tusrifu itu maksudnya berlebih-lebihan. Jadi segala sesuatu yang kita makan dan minum jika berlebihan akan menyebabkan penyakit fisik. Kemudian dalam kitab Tibun Nabawi juga dijelaskan penyebab penyakit jantung adalah khamr atau alkohol. Gitu ya. Ini konsep Tibun Nabawi sekali lagi. Kemudian penyebab psikisnya, emosi berlebih, emosi tertahan, marah, syahwat yang berlebih, gembira yang berlebih. Ini adalah penyebab penyakit psikis. Kemudian solusi herbal nusantaranya, ya kita percepat. Solusi herbal nusantara adalah daun dewa, mengkudu, pegagan, jantung pisang, dan PCO. Dan solusi Tibun Nabawinya, nah herbal Tibun Nabawi ini konsepnya aplikatif. Kurma plus bijinya. Kenapa? Pernah dengar riwayat Rasulullah ketika memegang dada Amr bin As, yang ketika sakit yang luar biasa, dipeganglah dadanya oleh Rasulullah, terasa dingin yang luar biasa, tangan Rasulullah dirasakan oleh Amr bin As, kemudian Rasulullah mengatakan ini penyakit jantung. Kemudian apa yang diperintahkan? Kemudian Al-Kharis bin Kaldah, pada zaman itu ada tabib yang namanya Al-Kharis bin Kaldah atau Khalidah, itu ternyata racikanlah kurma plus bijinya, ditumbuk, kemudian dipakai air panas, direbus, disaring, diminumkan. Kenapa Pak? Karena jantung, versi diagnosa Tibun Nabawi haroroh rutubah, sifat jantung adalah haroroh. Artinya
panas. Tidak boleh dikasih cuman kurma saja, betul? Kenapa? Karena kurma sifatnya panas. Sementara bijinya sifatnya lembab dan dingin. Wih, keren kan? Sama seperti ketika kurma dicampur dengan timun, melon, semangka. Itu jadi seimbang. Ya. Kemudian zaitun. Beberapa kasus yang saya tangani sempat mau pasang ring jantung, tidak jadi dengan konsumsi zaitun. Ternyata ada penelitiannya. Jadi zaitun ini bisa mengobati tanda kutip penyakit jantung jika dikonsumsi secara rutin. Padahal jantung kita tahu buat kulit gitu ya, buat pencernaan dan sebagainya. Kemudian hulba. Ada yang tahu hulba? Fenugreek. Hulba ini herbal tibu nabawi untuk jantung. Di lain itu, hulba ternyata herbal yang baik untuk satu, stamina, kesuburan laki-laki dan perempuan, dan memperbanyak ASI. Ini luar biasa sebenarnya, herbal sunnah. Makanya kita konteksnya herbal sunnah. Dan hari ini ibu-ibu muda yang baru punya anak, banyak sekali tidak keluar ASI-nya, Bu. Ya, banyak sekali. Ini ada apa? Apakah pola makan, pola hidup dan sebagainya? Sudah minum daun katukan gitu ya, sudah minum biji-bijian dan sebagainya, maka saya sarankan minum hulba. Dan ini alhamdulillah sudah terbukti. Saya secara testimoni sudah dibuktikan kepada klien-klien saya. Kemudian PCO, kata Dr. Wahyu Widada, zat aktif zaitun sama dengan PCO. Kemudian bagaimana terapi lainnya? Dalam kitab Tibul Ibadah, ya, itu menjelaskan bahwa terapi jantung adalah dengan sholat malam. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada penyakit jantung, tolong sarankan Pak untuk sholat malam. Nangislah di malam hari untuk tadi mohon ampun dan sebagainya. Kemudian puasa, saum. Ini saya ambil dari kitab Tibul Ibadah. Kemudian itikaf. Kenapa? Orang punya penyakit jantung tadi, emosinya berlebih, kemudian tidak tenang dan sebagainya, cobalah untuk menenangkan diri. Itikaf lah bahasanya. Mau di masjid atau di rumah yang ada musolanya, silakan. Ini konsep terapi ibadahnya. Bagaimana dengan bekam? Gampang. Bagaimana dengan totok punggung atau pijat? Silakan. Dibekam pada area-area organ atau keluhannya di mana. Gitu ya, silakan. Karena ini konsepnya ke herbal dulu. Nah ini sebenarnya ini sedikit saya jangan melihat dari persentasenya, tapi ini hanya gambaran sederhana yang misalnya yang kita utamakan adalah daun dewa, kemudian pegagan misalnya, kemudian yang 25%-nya ada bawang putih atau mengkudu, kemudian 5%-nya adalah habatus sauda atau kusulindi atau bahari. Ini contoh saja. Contoh dalam rangka memformulasikan. Berapa persentasenya itu silakan. Karena ternyata kalau teman-teman tahu racikan obat Cina, itu biasanya lebih dari 20 jenis. Lebih dari 20 jenis. Artinya silakan formulasi ini boleh ditambah jahe, boleh ditambah yang lainnya silakan ya. Nah ini. Nih teman-teman sekalian. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Ini kaitan dengan nutrisi dan energi untuk penyakit jantung. Yang pertama adalah perbanyak atau biasakan minum atau konsumsi minyak jagung. Ingat, jagung yang ada minyaknya Pak, itu luar biasa. Saya jujur menangani kasus yang berat sekali, dan itu sudah di beberapa rumah sakit bahkan internasional. Itu ternyata saya sarankan untuk konsumsi minyak jagung. Dan ternyata itu luar biasa, jantungnya langsung kembali normal Pak. Masya Allah, saya minyak jagung ya. Kemudian badam itu jadam gitu ya. Ya nanti dirubah ya. Oke, maaf. Kemudian zaitun ya, dan kurma juga dari sumber hewani. Kemudian kenapa dari sumber hewani? Karena jantung sifatnya energi, membutuhkan potensi tenaga yang bagus. Artinya harus dari yang sifatnya hewani. Macam-macam lemak hewan, samin, krim susu dan sebagainya. Kemudian kismis, masya Allah. Ini ada di dalam kitab Tibu Nabawi. Kismis dapat menguatkan jantung,
menghilangkan penyakit, menghilangkan panas, dan memulihkan kesehatan jiwa. Ini juga yang tadi saya sampaikan, Ustadz Mahendra, untuk masalah kecemasan. Ada herbal yang luar biasa Pak untuk cemas, yaitu ini kismis dan kemangi. Sebenarnya herbal Tibun Nabawi itu gampang. Ya kalau bahasa kita daripada cemas dan sebagainya, mendingan healing Ibu ya. Healing bisa membantu. Artinya tidak perlu sibuk. Contoh, Bapak tahu bukhur, Bapak Ibu sekalian, bukhur aromaterapi. Saya Bu jujur, kalau pulang dari mana-mana capek, itu saya nyalakan bukhur. Bukhur itu aromaterapi di rumah. Itu Bu bisa menjadikan kita relaksasi. Bahkan kalau perlu, saya kemarin menghadiri syukuran rumah Pak Mahendra sama Dr. Jadul Akbar di rumahnya. Itu di dalam rumahnya kan ada air tuh. Ya Pak Mahendra mungkin karena sudah biasa di di kliniknya. Saya bilang, Sat, ini sesuai dengan konteks surga. Gitu ya, surga itu di bawahnya air mengalir. Dokter dari Eropa masuk Islam, dia arsitektur internasional, bikin rumahnya di Jerman kalau tidak salah, yang air itu mengalir gemercik. Ditinggalkanlah Jerman ke Amerika untuk bekerja. Luar biasa capek, penat dan sebagainya, dia balik ke Jerman, kemudian tidur, hilang total lelahnya. Tapi bukan karena makanan. Karena apa? Ada gemercik airnya. Ternyata dari situ langsung masuk Islam. Luar biasa. Hanya karena mendengar gemercik air. Dan Bapak Ibu sekalian, silakan cek di internet, di Google. Di Maristan, mustashfanya zaman dulu, ketika kejayaan umat Islam, selalu ada air mancur dan air mengalir. Selalu. Cek saja. Bahkan ada kolam renang. Bahkan ada tempat pemandian air panasnya. Ada. Dan wanginya di dalamnya. Masya Allah. Jadi kalau kita mau konsep benar-benar Islami, ya kembalikanlah kepada kejayaan umat Islam. Sebagaimana diceritakan atau dituliskan dalam kitab-kitab Tibun Nabawi. Gitu ya. Kemudian, ini pantangan secara medis. Untuk penyakit jantung, pantangannya adalah daging merah, masakan asin, soda, minuman berenergi, buah yang kalengan, yang maksudnya yang di istilahnya ya di pengawet pada sebagainya. Itu pantangan. Kemudian anjurannya adalah konsumsi ikan jenis omega. Terserah mau ikan salmon, ikan laut dan sebagainya. Jangan ikan air tawar. Kemudian apel, anggur dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau kita menjadi seorang praktisi, terapis yang komprehensif, ya kita harus banyakin komunikasi dengan klien, banyakin saran, banyakin anjuran, terus pantangan juga kita sampaikan, gitu Bu. Artinya harus paham apa yang harus disampaikan pantangannya dan anjurannya. Jadi biar kita komprehensif Bu, lengkap, gitu ya. Termasuk tadi nasihat-nasihatnya. Nah, ini herbal saya ambil dari herbal Insani. Sifat dasar atau pengobatan jantung untuk herbal adalah pertama, mengurangi ketegangan otot jantung dengan istirahat dan obat penenang. Kenapa? Karena sifat jantung tadi kontraksi dan luar biasa, maka dia butuhkan yang sifatnya sedatif. Apa itu? Menenangkan. Apa herbalnya? Pegagan lagi. Jahe. Kan gitu. Kismis, kemangi yang sifatnya menenangkan. Kemudian menstimulasi perbaikan jaringan-jaringan jantung yang rusak. Dengan apa stimulasi? Silakan mau topung, mau santung, mau akupunktur, mau pijat apapun, itu namanya stimulasi. Silakan Pak. Kemudian menurunkan tekanan darah ke tingkat normal. Apa herbal Indonesia yang sifatnya untuk menaikkan dan juga bisa menurunkan tekanan darah? Dapat hadiah, Bu Neneng. Dan salam boleh, yang lain? Boleh. Yang punya sifat dua Pak. Ada herbal Tibun Nabawi, habatus soda, itu mempunyai sifat temporal dingin dan panas. Ternyata saya baca di Farmakologi Herbal Indonesia, ada yang sifatnya buat menurunkan,
juga buat menaikkan. Satu herbal tuh disebut dengan kompre. Ada Bu Neneng dia herbal insani ya. Kompre mempunyai sifat farmakologis, menaikkan kadar tekanan darah dan menurunkan juga. Masya Allah, artinya dia sifatnya seimbang, Pak. Searching di Google, Pak. Ada, itu jenis tanaman. Bagaimana? Ada jenis tanaman disebut dengan kompre, gitu Pak ya. Nanti di searching dan sebagainya. Kemudian membersihkan atau mengurangi bekuan darah dan endapan di pembuluh darah. Tadi yang sifatnya koagulan. Apa itu? Daun dewa. Betul. Kemudian stimulasi sirkulasi darah tadi boleh dengan herbal, boleh dengan tindakan. Kemudian mengurangi rasa sakit dengan obat nyeri. Apa herbal yang paling baik untuk nyeri? Kunyit, jahe. Itu luar biasa, Pak. Makanya formulasi itu mempengaruhi, Pak. Oh, dia ada nyerinya, kasih kunyit. Tidak ada nyerinya, nggak perlu kasih kunyit. Seperti itu, Pak. Ya, jadi gambarannya adalah teman-teman sebenarnya bisa meracik, tapi herbal insani sudah cukup lengkap. Ya, silakan bisa di-combine atau diformulasikan. Oke, kita bicara stroke. Stroke disebut juga serangan otak atau pitam otak adalah kerusakan hebat pada sebagian otak karena tidak mendapat aliran darah. Ya, kita tahu dalam ilmu medis ada namanya iskemik dan hemorrhagic. Teman-teman sekalian, saya ingin sharing. Luar biasa Pak belakang yang stroke, Pak. Pak Rudi itu banyak nanganin kasus stroke. Tapi pernah nggak Pak Rudi nanganin usianya rata-rata berapa tahun Pak stroke? Dari 14 tahun sampai 80 ada. 14 sampai 80. Saya nanganin stroke bayi 6 bulan. Mau diapain tuh? saya pernah praktek di ruang perinatologi, Bu. Orang brojo lahir gitu ya, langsung itu ya. Ternyata Masya Allah, Subhanallah, banyak penyakit yang kecil saja sudah kompleks, Pak. Ya, ada hisprum, ada hepatitis, ada sudah langsung kena tadi HIV, ada yang sudah tadi terkena stroke. Pertanyaannya, itu dari mana? Orang tua. Ya, maka hari ini mulailah kita sebagai orang tua bagaimana menjadikan bibit kita itu berkualitas. Apa yang harus kita kembangkan? Satu, pola tidur tidak lebih dari jam 10 malam. Kemudian kembali lagi pola makannya, Pak. Pola makan yang baik, kemudian olahraga walaupun katakanlah sebentar dan sebagainya. Cara istirahatnya, kejiwaannya, kemudian psikologisnya, Pak. Dan Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Miftah Sa'adah, bayi usia 7 atau 8 tahun yang punya penyakit adalah gen dari bapak ibunya. Itu ya. Jadi kalau lihat kondisi seperti itu berarti ke bapak ibunya. Kemudian cek lagi, apakah dia anak perempuan atau laki-laki? Kalau perempuan berarti sebenarnya gennya kepada perempuan menurut hadis riwayat Muslim. Kalau laki-laki berarti gennya ke laki-laki. Gitu, Pak. Pernah dengar kan hadisnya? Ketika jima, hubungan badan, siapa yang duluan dia akan menimbulkan tadi kemana laki-laki atau perempuan. Yang duluan laki-laki berarti anaknya laki-laki. Tapi ketika dominasinya cairan sperma ataupun cairan sel telurnya lebih dominan laki-laki, maka walaupun dia perempuan keluar duluan, maka wajahnya seperti bapaknya. Paham ya? Jadi yang duluan akan menimbulkan gen laki-laki atau perempuan, tapi banyaknya itu akan menunjukkan kemiripannya gitu. Itu hadis riwayat Muslim, Bu. Jadi bukan saya yang bicara. Itu sudah dibahas juga oleh Ustadz Khalid Basalamah. Oke, Bapak sekalian. Jadi ternyata Masya Allah tadi sudah ada yang sering menangani kasus stroke, dan banyak sekali kasus ini yang secara umum inilah karena akibat penyumbatan pembuluh darah atau bekuan darah. Dan sungguh sederhana teman-teman sekalian, baik itu pecah ketika memang kondisinya masih kalau Pak Rudi bilang masih hidup, tapi pecah dia,
tidak masalah. Selama kita tadi Bu sudah mulai paham mana duluan yang harus kita terapi. Ya, kemudian kita tahu kalau kita sudah jam terbangnya banyak Bu, kita sebenarnya akan bisa tahu pusat permasalahan sumbatannya di mana. Ada yang tahu caranya? Gampang Pak. Bapak Ibu sekalian, tangan kita ini reseptor Pak, bagian belakang ya, yang ada bulu-bulunya. Itu dipegang di area badan, di mana terasa hangat pada area tertentu, maka disitulah pusat stagnasi. Apa itu stagnasi? Penyumbatan pembuluh darah. Sederhana Pak. Oh, saya nggak percaya. Ya sudah, kita kop luncur. Muncul yang di kop luncur itu kan, mana yang dominan ke arah biru atau warna biru atau merahnya pekat, maka nggak usah berpikir organ, nggak usah berpikir di mana, kecuali dia bolongan, lipatan kan, bekam di area tersebut, selesai. Itulah yang kemudian saya pelajari disebut dengan titik simpul saraf. Gitu Pak. Jadi gampang sebenarnya kalau nerapi. Makanya kalau nerapi jangan cuma nanya langsung bekam. Pegang dulu semuanya. Saya sampai detik ini begitu Pak. Saya kop luncur dulu. Oh, ditemukanlah ternyata ada merah yang dominan. Bekam saja di area tersebut. Oh, kita tahu ilmu sedikit fisiologis. Tahu fisiologis Bu? Sebenarnya penyakitnya di sini, tapi ngerembetnya kemana-mana kan gitu. Itu namanya fisiologis. Berarti kita bekam organ yang mana, gitu Pak. Makanya yang paling efektif dalam terapi adalah terapi titik simptomnya, keluhannya, terapi titik organnya, ya, terapi titik kemudian titik sunnahnya. Kemudian kalau perlu titik meridiannya kalau perlu. Selesai Bu urusan. Iya. Saya kalau sekarang Bu nerapi itu nggak mau lama-lama. Saya kalau ada orang yang nggak nurut nggak usah ke saya. Saking gitu. Kenapa? Karena tadi sekarang hari ini mau tanya Bapak Ibu sekalian yang punya klinik. Pak Rudi. Ke Pak Rudi lagi. Omset, kita bicara omset dulu ya. Omset terapi dan herbal berapa? Kita pakai terapi sama herbal kan jadi satu. Jadi satu. Ketika kan dipaket, kemudian ada keuangan dong. Artinya ada data. Terapi berapa persen? Misalnya terapi berapa, herbalnya berapa biasanya per bulan? Per bulannya sih rata-rata 20 lebih. Terapinya berapa, herbalnya berapa? Ya itu udah tahu. Nah itu. Plong yang bisa jawab nih Pak. Nah, silakan Pak Plong. Pak Rizal. Berapa? Terapinya berapa biasanya? 150 juta. Terapi. Ya. Herbal? Herbal paling 40-an. Nah, ini contoh kasus. Artinya teman-teman sekalian berarti tidak seimbang. Saya jujur Pak, ini sharing. Setiap saya buka klinik, herbalnya lebih banyak dibandingkan terapinya. Artinya gimana caranya konsepnya? Saya pernah, Bapak tahu pusat bekam rukyah PBR yang mau mencanangkan 500 klinik, dulu saya pendirinya Pak. Dulu saya panggil semua kepala klinik, saya minta data terapi berapa, herbal berapa. Rata-rata terapinya misalnya 50 juta, herbalnya cuma 5 juta. Ini permasalahan terapis. Kenapa Pak? Ya tadi kurang kuat untuk memberikan komunikasi terapeutik atau sugestinya terhadap herbal. Padahal guru saya Ustadz Abu Muhammad nggak dibekam, nggak diakupunktur, pakai herbal saja. Tuh. Walaupun sebenarnya harus tetap butuh dibekam, di sebagainya. Tapi beliau cukup dengan herbal. Maknanya apa? Sumber nutrisi tadi saya katakan. Sumber makanan dari herbal. Gitu. Makanya kuatkan ya dengan banyak rekomendasi herbal. Bagus, luar biasa, alhamdulillah 150 juta plus 40 herbal. Tingkatkan herbalnya Pak. Karena sungguh sekali lagi kita tidak tahu apakah dari terapinya atau herbalnya. Tapi sekali lagi sumber daripada nutrisi dan makanan bukan di terapi. Betul Pak? Di nutrisi dari herbalnya. Atau saran-saran pola makan dan seterusnya. Oke. Stroke. Pertama, gejalanya adalah wajahnya asimetris atau kalau bahasa koboynya mengsong. Ada Bell palsy atau kondisi wajah yang tidak simetris. Kemudian gangguan bicara, vertigo, hilang keseimbangan, kesemutan, sulit menelan dan sebagainya. Yang kedua, penyebab fisiknya adalah pola atau gaya hidup
minum alkohol, dan banyak merokok. Penyebab secara fisik. Kemudian penyebab psikis adalah stres, emosi, depresi, jengkel, cemas, dan sebagainya. Herbal nusantaranya adalah pegagan, seledri, sambung nyawa, bawang putih, ginkgo biloba, bilberry, dan sebagainya. Herbal tibun nabawinya adalah madu, bawang merah, bawang putih, talbina, susu kambing. Ya, ini nanti silakan dikembangkan. Kemudian terapi lainnya adalah sholat malam, saum atau puasa, sedekah atau zakat ya, atau infak. Artinya, jadikan ini sebuah konsep pengobatan untuk stroke. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kan tidak hanya mendulang materi, betul Pak? Tapi bagaimana caranya ada nilai suatu keberkahan, ada yang kemudian Allah mudahkan kita Pak, karena kita menyarankan sesuatu yang tibun nabawi islami. Dengan cara Pak, sholat malam jangan lupa, puasanya, zakatnya, sedekahnya, dan sebagainya. Ini Masya Allah Pak. Ini sekali lagi, ternyata hari ini dunia kedokteran sedang banyak meneliti kasus penyakit terhadap psikologis. Yang solusinya, sekali lagi, kembali kepada ibadah. Masya Allah Pak. Ya, karena kita mentok Pak. Suatu saat kita bukan profesor, bukan dokter. Sudah diterapi ratusan kali, nggak sembuh-sembuh kan gitu ya. Nah itu, berarti kita butuh pertolongan Allah. Kemudian herbalnya seperti ini caranya, ini secara sederhana saja, utamakan pegagan, karena ternyata di daerah Cirebon itu ada klinik stroke, itu hanya ngandelin kebanyakan pegagan di Cirebon gitu ya. Berarti kan tadi ada yang sudah mengamalkan dan berhasil. Ini contoh formulasi saja. Nah ini Pak, nutrisi energi untuk penyakit stroke ini luar biasa. Bisa dilihat di kitab Tibun Nabawi. Kalau pantangan anjuran saya ambil dari keumuman daripada medis ataupun konvensional dan tradisional. Nutrisi dan energi untuk penyakit stroke harus banyak mengkonsumsi kismis atau rutin. Kenapa? Karena mengandung vitamin C dan flavonoidnya yang tinggi, folatnya yang baik, mineral dan antioksidan. Untuk apa? Meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Ternyata kismis tadi kan terkait dengan sensorik, betul? Sensorik dan motorik. Kismis itu bisa menjadikan tadi dengan kandungan-kandungan yang lengkap, meningkatkan koordinasi tangan, kaki, dan sebagainya, kemudian memori, saraf, dan menghilangkan keletihan. Masya Allah. Jadi, kalau ada kasus stroke, sarankan konsumsi kismis. Kemudian madu. Madu mengandung semua komponen yang dibutuhkan manusia. Enzim, vitamin, mineral, kandungan air, kemudian phenolcambria yaitu antioksidan yang membantu meningkatkan fungsi otak. Masya Allah. Artinya kalau kita sarankan, ini nih saran versi At-Tibun Nabawi, ya, kismis dan madu. Silakan sarankan itu. Kemudian bagaimana pantangannya versi konvensional ataupun tradisional? Banyak pantangannya adalah tidak boleh makanan tinggi lemak, membatasi gula dan garam. Jadi kita belajar dari berbagai disiplin ilmu ya, tidak hanya Tibun Nabawi tapi secara umum konvensional. Karena beberapa klien mungkin masih berkenaan atau kadang-kadang mengetahuinya dari konvensional. Kemudian membatasi gula dan garam dan makanan setengah matang. Kenapa setengah matang? Karena ternyata kasusnya daging-dagingan yang sifatnya setengah matang itu sifat dasarnya panas. Stroke itu punya sifat dasar panas. Panas tidak boleh dilawan panas. Ya. Kemudian anjurannya apa? Makanan mengandung kalium ya, untuk tulang, untuk otak dan seterusnya. Apa itu? Kentang, bayam, ikan, kedelai, sawi dan seterusnya. Bahkan penelitian bukan kentangnya, kulit kentangnya. Tuh. Jadi jangan kentangnya dimakan, plus kulitnya. Kulitnya itu zincnya cukup tinggi. Ya, enzimnya cukup baik untuk apa? Kasus-kasus stroke, jantung dan hipertensi. Luar biasa ya. Jadi bukan dikupas ya, langsung dimakan dengan kulitnya. Kemudian ini ada di Herbal Insani ada Pitaspo. Ya, ini juga kandungannya luar biasa. Silakan nanti kalau memang belum punya formulasi ada di Herbal Insani. Nah, konsep pengobatan stroke-nya seperti apa? Pertama, mengembalikan kesadaran.
Herbal pegagan, ginkgo biloba itu sifatnya untuk mengembalikan kesadaran. Kemudian melancarkan sirkulasi darah. Daun dewa, pegagan sifatnya untuk sirkulasi darah. Mengusir angin dan membuyarkan reak. Apa herbal yang paling bagus untuk mengusir angin? Bawang putih. Kalau herbal Indonesianya apa? Adas. Adas itu sifatnya untuk membuang angin. Herbal Indonesia, kan kita bicara herbal Indonesia. Bawang putih herbal Tibun Nabawi. Sama-sama mengusir angin, cuman sifatnya beda, kan gitu ya. Kalau adas lebih dingin. Ya. Kemudian menghentikan darah, sifatnya hemostatik. Kenapa? Ketika terjadi sebuah pendarahan. Apa herbal hemostatik? Herbal sifatnya untuk menghentikan darah. Bapak Ibu pernah ada keluhan mimisan gitu ya? Pasien pakai apa? Sirih boleh. Dan herbal hemostatik yang menurut farmakologis adalah mimba atau ganda rusa. Boleh. Ya. Tapak darah masuk juga bisa. Ya, silakan. Oke. Kemudian menguatkan kondisi tubuh. Berarti kondisi tubuh adalah kondisi nutrisinya. Kasih sesuatu yang sifatnya untuk kurma, yang madu, ya, seterusnya. Kemudian menenangkan emosi dan hati. Terkait dengan masalah emosional, yaitu sifat lebih kepada menenangkan atau sedatif. Bisa pegagan, bisa jahe, bisa lada, bisa tadi kemangi dan seterusnya. Hipertensi, ini sebenarnya secara umum sama semuanya, cuman makanya saya ambil sebuah kaidah. Ternyata ini kaitan dengan sumbatan darah. Ya, ini teori ya. Ada, nanti kita berikan. Sudah ada di Bu Neneng. Nanti kita kasih lah. Biar lengkap ya. Daripada foto-foto gitu. Gitu. Begitu. Betul Pak, betul. Setuju. Oke. Hipertensi. Nih, makanya saya lebih suka aplikatif Pak. Gampang, jadi nggak terlalu jelimet. Ini biar lebih mudah dipahami saja gitu ya. Hipertensi gejalanya adalah sering sakit kepala, sesak nafas, kemudian mimisan, nyeri dada, perubahan visual. Perubahan visual secara zahir. Artinya tiba-tiba dia sering sakit kepala, kemudian tiba-tiba hilang keseimbangan dan seterusnya. Kemudian penyebab fisiknya adalah minum alkohol tadi atau homer, garam yang berlebih, kurang olahraga, dan obesitas. Ya, jadi ini penyebab secara zahir atau fisik atau secara visual. Kemudian penyebab secara psikisnya adalah stres, emosi, cemas, dan sebagainya. Ini kaitan dengan masalah penyebab psikis. Teman-teman sekalian, ketika kita tahu ada klien kita punya penyakit yang berhubungan dengan psikologi, maka explore Pak. Tapi jangan open, apa ya namanya open tuh? Jangan ekstrim. Bapak stres ya, Bapak emosi ya, itu namanya terlalu open gitu ya. Explore itu cari bahasa-bahasa yang bagaimana caranya dia tidak tersinggung gitu ya. Karena sesungguhnya benar, kalau Bapak Ibu sekalian menangani kasus hipertensi, jantung, stroke, itu saya banyak menganalisa 70-80% penyakit itu karena psikologis, bukan karena fisik. Tapi tadi kondisi-kondisi tertentu kita harus artinya gini, jangan sampai ini juga PR juga buat teman-teman terapis. Jangan pernah seorang terapis, seorang praktisi diintervensi oleh klien. Betul Pak? Diatur oleh pasien. Walaupun mungkin pasiennya adalah dokter, perawat, bidan, profesor sekalipun, tetap posisi kita adalah seorang praktisi. Kita harus punya izah, kita harus bergening. Nggak boleh kita kemudian diatur-atur dan sebagainya, Pak. Itulah bagaimana caranya kita punya sebuah komunikasi terapeutik yang baik, trust-nya dijalin, bagaimana kita bisa meyakinkan, kan gitu Pak. Ini kadang-kadang kelemahan terapis yang sering sakit hati adalah dijanjiin home care, tiba-tiba nggak jadi, kan gitu ya. Nah, betul. Wah ini kan gitu. Artinya saya ngalami itu. Wah ini nggak beres, saya bilang gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang saya ada sedikit egonya. Ya, kalau butuh ke saya datang. Saya nggak mau home care gitu ya. Alhamdulillah pada datang. Gitu ya. Kecuali darurat. Misalnya dia
Bahkan yang stroke aja, Pak, mereka dibawa. Kenapa? Karena biasanya kalau kita datang ke rumah, itu biasanya, mohon maaf, kan rumahnya adalah rumah dia. Biasanya tanda kutip ada sesuatu yang menjadikan apa istilahnya kita agak lemah. Tapi sekali lagi, betul. Tapi kembali lagi tergantung kita. Bagaimana kita bisa mengkondisikan. Saya pernah beberapa kali nanganin jenderal polisi maupun TNI, ya saya punya bergening kan gitu. Siapapun Anda, ya sudah. Bahkan ada jenderal TNI bilang, Pak Heri, saya jenderal nasional. Saya nomor 2 dari Prabowo. Tapi hari ini jenderalnya adalah Pak Heri. Itu tunjukkan itu maksud saya, ya. Artinya hal-hal seperti itu kita munculkan, ya. Supaya kenapa? Karena sekali lagi ternyata salah satu faktor kesembuhan adalah bagaimana kitanya diyakini. Artinya diyakini di sini adalah orang yang bisa memberikan bantuan penyembuhan, gitu ya. Kemudian solusi herbalnya apa? Tadi kompre, daun basil, silakan cek di Google, seledri, bawang putih, kayu manis, jahe, kapulaga. Kayu manis sifatnya penguat, jahe juga bisa dikatakan penguat. Solusi tibu nabawi adalah bawang putih, seledri air, kemangi, habatus sauda, zaitun. Ini versi tibu nabawi. Kemudian terapi lainnya adalah perbanyak sholat malam dan puasa. Itu Bu ya. Jadi ini kasus hipertensi. Ini formulasinya, silakan nanti diotak-atik saja, sesuaikan dengan kasusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Nutrisi dan energi untuk penyakit hipertensi ini luar biasa. Nutrisinya adalah dianjurkan makan buah dan sayur 5 porsi per hari, unggas dan ikan yang berminyak. Jadi disarankan bagi kasus hipertensi untuk nutrisinya adalah sayur-sayuran, unggas dan ikan-ikanan yang berminyak. Kemudian terapi ruhiyahnya. Nah, ini harus banyak senyum nih, ya. Terapi senyum ya. Ini ada penelitiannya. Dr. Agus Ramadi menyampaikan ini ada penelitiannya, orang yang sulit senyum, ya harus sering senyum Pak, tapi jangan senyum sendirian, ya nanti error. Jadi terapi senyum, aromaterapi, ya tadi bukhur, kemudian ruqyah syariah atau relaksasi, itikaf dan silaturahmi. Ini masya Allah, ini versi konteks tibun nabawi atau pengobatan Islami. Kemudian bagaimana pantangannya? Susu full cream, pantangannya tidak boleh. Mentega, protein hewani, daging merah. Kenapa? Karena sifat hipertensi adalah sifatnya panas. Tapi ada unggas itu makanannya. Iya. Pantangannya protein hewani, gimana itu Pak? Mana? Oh iya, unggas di sini cari yang lembab dan hangat. Bukan unggas itu ada 2 jenis Pak. Contoh, nggak usah jauh-jauh, kambing. Ada kambing, ada domba, betul Pak? Kalau kambing itu sifatnya panas kering. Tapi kalau domba itu hangat lembab, maka kita disarankan untuk domba, gitu maksudnya. Termasuk unggas. Unggas ini sifatnya adalah tadi lembab hangat, bukan kering, gitu ya. Tapi artinya yang tidak boleh adalah yang sifatnya kering dan panas. Itu tadi kambing, kemudian bebek itu panas, ya panas. Tapi bagi laki-laki yang libidonya lemah, perbanyaklah makan kambing dan bebek. Kambing dalam riwayat Ibnu Nabawi itu kekuatannya bisa sampai 70 kali. Dan bebek itu ternyata itu makanan para raja Cina. Tahu raja Cina? Selirnya banyak maksudnya. Ya salah. Ini gambaran ya. Ya, silakan. Oke, kemudian anjurannya apa? Buah bit, pisang, brokoli, yogurt, kentang, dan ikan laut. Ya. Hipertensi. Ini ada di Herbal THI, Notens ya. Hipertensi pengobatannya adalah pengobatan secara konvensional, bolehlah kemudian menggunakan obat kimia, tapi sekali lagi sifatnya hanya sementara. Ya, diberikan untuk menurunkan tekanan darah dan bukan mengobati penyebabnya. Ini konsepnya. Kemudian bagaimana caranya secara herbal? 1. Mengobati hipertensi dan memperbaiki penyebab secara filosofi, yaitu tanaman obat yang sifatnya untuk konstruktif, yaitu memperbaiki atau membangun organ atau sistem yang rusak. Apa itu? Bisa mengkudu, memperbaiki, jahe juga bagus. Kemudian menurunkan tekanan darah, seperti antara lain yang sifatnya diuret. Diuretikum itu yang
mudah kencing, ya. Meniran, tapak liman, tempuyung itu sifatnya diuretik. Daun dewa juga bagus, pegagan juga diuretik. Kemudian anti-adrenergik artinya yang sifatnya untuk energi, dan vasodilator yang sifatnya meningkatkan imunitas dan seterusnya. Diabetes. Diabetes itu adalah kencing manis yang sifatnya absolut dan relatif. Artinya ini kaitan dengan penyakit diabetes yang membahayakan dan dapat merusak sel-sel tubuh. Dan ini lebih kepada organ pankreas. Nah, ini teman-teman sekalian. Gejala diabetes mellitus adalah pertama, sering haus, rasa gatal, sering BAK, buang air kecil, kesemutan, luka yang lama sembuh jika diabetes itu sifatnya tipenya basah, atau kalau luka itu lama keringnya. Kemudian berat badan turun secara drastis, mata sering kabur, rasa lapar, kulit kering, kaki bengkak, seksnya menurun. Kemudian penyebab fisiknya adalah pola atau gaya hidup, aktivitas fisik, pola tidur dan sebagainya, itu menyebabkan penyakit diabetes. Kemudian penyebab psikisnya adalah sedih, stres, depresi, cemas. Dan ada penelitian Bapak Ibu sekalian, ternyata kasus diabetes kebanyakan adalah kasus secara psikologisnya orangnya kurang sabar. Oke Bu ya, kurang sabar. Berarti tadi bagaimana caranya membahasakan agar orang yang diabetes itu bisa bersabar. Terserah bahasanya gimana. Kenapa? Karena sungguh ternyata tadi kalau kita sentuh dari sisi psikologisnya, maka obat yang lain akan mudah. Gitu ya. Kemudian solusi herbal nusantaranya adalah Sambiloto, mimba, ciplukan, tadi boleh cakar ayam, boleh brotowali dan seterusnya. Kemudian solusi tibu nabawi adalah fenugreek, hulba. Ya, kemudian habatus sauda, kemudian kustul hindi atau bahri. Kenapa? Karena sifatnya rata-rata pahit. Dan ternyata dalam hadis yang berkenaan dengan kustul hindi, ini bisa mengobati penyakit, semua jenis penyakit paru-paru dan termasuk penyakit diabetes. Tapi di sisi lain, luar biasanya, seluruh herbal tibu nabawi mempunyai sifat untuk mengobati atau untuk meningkatkan imunitas. Fenugreek, habatus sauda dan seterusnya untuk meningkat imunitas. Kemudian terapi lainnya adalah sholat malam dan kemudian haji. Ya. Jadi kalau ada beberapa kasus, ternyata nggak sembuh-sembuh juga, ya udah umroh atau haji. Ya, perbanyak sholat malam itu. Dan ini luar biasa, juga bisa disarankan kepada klien-klien kita. Oke. Ini formulasinya. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ternyata kasus diabetes ada yang sampai kena mata dan libido kan? Mau tanya, herbal yang sifatnya untuk mata dan libido apa? Misalnya kita kasus penyakit diabetes, tapi dia belum terkena mata dan libido. Oke lah, cukup mimba, cukup dengan brotowali, sambiloto. Tapi ternyata matanya sudah masalah, libidonya sudah kena. Apa herbalnya? Libido untuk hormon. Iya, apa itu? Apa Bu? Boleh yang lain? Daun? Apa Bu Neneng? Ada yang tahu? Daun sendok. Coba cek farmakologisnya apa coba. Untuk mata dan libido. Jadi itulah butuhnya racikan Bu gitu ya. Jadi kita tuh ngeracik tuh, udah kena belum nih? Kan gitu ya. Mata ini kalau belum ya nggak usah kasih daun sendok gitu ya. Gitu. Oke. Ini Bu. Ini luar biasa. Para pakar sepakat biji-bijian kaya kandungan serat yang membuat penyerapan glukosa dalam tubuh melamban. Biji-bijian dapat berinteraksi dan meningkatkan fungsi insulin asli pada tubuh. Apa itu? Ada adas, chickpea, silakan cek di Google, buncis, kedelai, kacang polong, gandum, jagung. Hah? Boleh. Yang sifatnya kacang biji-bijian boleh, kacang tanah boleh. Artinya tadi selama dia asam uratnya juga bagus. Artinya ini seluruh yang berhubungan dengan biji-bijian. Kenapa? Karena sifatnya tadi sebenarnya ada zat yang memperbaiki insulin tadi. Kemudian buah tin.
Versi Tibun Nabawi, buatin membantu mengendalikan denyut jantung dan tekanan darah serta reproduksi sel darah merah. Masya Allah ya. Jadi ternyata buatin bagus untuk jantung, tekanan darah, dan juga produksi sel darah merah. Artinya kaitan juga berhubungan dengan darah yang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diabetes mellitus. Kemudian pantangannya apa? Makanan dari tepung, kurangi garam dan atau gula dan sebagainya. Anjurannya apa? Kacang-kacangan, daging sapi, telur, ayam, ikan yang sifatnya tadi berlebih, keju dan seterusnya. Ini bioglukol. Herbal Insani punya produk bioglukol. Apa tujuan perawatan versi herbal? Dalam menghilangkan tanda-tanda penyakit. Yang kedua adalah mencegah berlakunya komplikasi yang lebih buruk seperti menyerang pembuluh darah, jantung, mata, saraf, kaki, kulit dan sebagainya. Jadi diabetes itu sebenarnya pintu penyakit juga. Kemudian tahap 3 adalah menormalkan glukosa, lemak dan insulin dan sebagainya. Ya, silakan. Ini konsep dasar pengobatan dengan herbal. Oke. Ginjal. Ya, radang ginjal. Pertama, gejalanya apa? Susah buang airnya adalah keruh. Kemudian panas di pinggang, asam uratnya tinggi, telinganya sering berdenging. Penyebab fisiknya adalah minuman bersoda, berkarbonasi, mengandung purin tinggi dan sebagainya. Penyebabnya psikisnya apa? Takut yang berlebih, cemas dan sering tegang. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian cek bagian belakang punggungnya, dicek secara visual ada potensi ketegangan. Sebenarnya adalah potensi tadi bisa jadi mengarah kepada fungsi ginjalnya masalah. Makanya kenapa kadang-kadang kalau dibekamnya di lumbar atau di alwarik. Karena alwarik dan lumbar adalah bagian otot besar. Gitu maksudnya. Artinya kalau ada orang kondisi-kondisi tertentu yang penyakit fungsi ginjal yang mempengaruhi pinggang, ya, pinggang, ginjal, maka bekamnya di lumbar dan di alwarik. Ya. Kemudian solusi herbalnya adalah meniran, tapak liman, tempuyung, cakar ayam. Solusi Tibun Nabawinya adalah adas ekor domba. Nah ini hadisnya sahih. Ekor domba dipotong 3 bagian, kemudian dijadikan sop, diminum pagi dan siang atau sore. Luar biasa. Kemudian seledri air dalam konsep Tibun Nabawi. Terapi lainnya adalah sholat malam, puasa, haji, dan sholat duha. Kenapa? Karena ada riwayat hadisnya berkenaan dengan masalah sendi, bertasbih, bertahmid dan seterusnya. Gitu ya, Masya Allah. Ini berkaitan masalah penyakit ginjal atau jenisnya peradangan. Tapi tadi saya sedikit hati-hati kepada para suami, para laki-laki yang punya permasalahan prostat. Memang yang paling bagus adalah meniran dan tekokak. Tapi ketika dia sudah sembuh dan minum lanjut meniran dan tekokak, ternyata akan mengakibatkan disfungsi ereksi dan seksual. Jadi harus hati-hati, Pak. Solusi utama kanker prostat adalah meniran dan tekokak. Tapi ketika sudah sembuh, stop, Pak. Kenapa? Justru ini akan menjadikan bermasalah. Itu bahayanya. Makanya kita ada kalanya sebuah pengobatan itu tidak boleh terus-menerus, Pak. Terus minum pegagan, terus minum meniran, terus nggak boleh. Harus ada jedanya. Kalau bisa 3 bulan atau 1 bulan dan seterusnya, gitu ya. Oke, nih Pak. Ini hadisnya, Pak. Obat linu pada pangkal paha sampai mata kaki adalah ekor kambing Arab yang dilelehkan, maksudnya direbus, kemudian dibagi 3 bagian, lalu diminum setiap hari 1 bagian. Artinya boleh dibikin sop. Kemudian ini nggak usah ini apa namanya tambahan. Tapi pantangannya hindari hewani yang sifatnya hewani. Kenapa? Karena sifat dasar ginjal apa? Ginjal sebenarnya harusnya sifatnya hangat. Kalau ginjalnya dingin berarti laki-lakinya frigid, impotent. Makanya ginjal tidak boleh dingin untuk laki-laki. Gitu. Kenapa? Karena laki-laki harus hot, tidak boleh cool. Hari ini banyaknya perempuan yang hot, laki-laki yang cool. Kenapa tuh? Betul, Bu.
Laki-laki pinginnya 2, 3, 4, tapi satu aja KO. PR Pak, PR ini. Kenapa? Ini PR buat laki-laki. Perempuan juga tadi, sebenarnya ini lebih kepada, saya kemarin ke Lombok sama Ustadz Mahendra. Ternyata permasalahan utama perempuan adalah satu, sering makan yang bermasalah, seblak, bakso kering, yang kering-kering gitu ya, itu mengakibatkan apa? Rahimnya cepat kering. Kalau rahimnya cepat kering, maka otomatis akan memicu apa? Potensi menopause dini. Saya ketemu di Lombok, nenek-nenek masih perawan. Serius. Iya, luar biasa Bu. Ini saya dapat ilmu malah di Lombok Pak. Nenek-nenek masih perawan. Ketika dia meninggal, dia ngasih resep kepada anaknya. Itu resep supaya perawan sampai nenek-nenek. Ini artinya bagaimana caranya laki-laki tidak beralih, ya kan gitu ya, supaya tetap sampai bilang ada herbalnya satu jenis di saya. Jadi kalau minum ini atau dioleskan, itu ternyata laki-lakinya nggak, aslinya sekarang yang tadinya suka jarang pulang jadi sering pulang Pak. Ini seru. Hah? Apa itu? Kalau nggak salah, sebentar, racikan Nenek Zaini. Coba searching di internet. Itu luar biasa. Ini menarik. Ada nggak, coba cek ya. Zaini atau apa gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini saya kasih rahasianya. Ternyata, kenapa saya katakan ini recommended? Si akhwat ini, dia sudah menikah. Si akhwat ini, umahat ini, dia dikasih racikan, harganya cuma 150.000, dijual orang Cina 3 juta. Bahkan racikan ini mau dibeli berapa ratus juta pun sama orang Cina itu. Dia diundang ke rumah orang Cina itu yang mau beli racikannya, ambil emas batangan semau kamu, digituin. Dan dia tadi, kemudian kenapa saya tahu, karena beliau cerita dan juga bertanya, ketika dikasih makanan kan disuap nggak dapet, mau dijual racikan ratusan juta nggak bisa. Akhirnya si Cina ini lewat makanan. Ketika dia dikasih makan, setengah makanan, sisa makanan ulat semua. Dia lewat magic. Ditanyalah ke saya dan sebagainya. Makanya saya tahu historisnya itu. Kemudian saya juga bertanya dan sebagainya. Alhamdulillah dikasih 2 buat laki-laki dan perempuan. Nah, inilah gambaran Bapak Ibu sekalian. Saya meyakini. Kalau kita datang ke suatu daerah, cari Pak, ahli pengobatan di daerah tersebut. Ternyata, saya baca di kitab Tibun Nabawi, para nabi sebenarnya adalah meninggalkan pengobatan, cuma terpisah-pisah. Dan sumber pengobatan para nabi di awal adalah Nabi Syed namanya. Panjang sebenarnya pembahasannya. Tapi sekali lagi, ternyata nabi-nabi meninggalkan sebuah pengobatan. Maknanya apa? Ketika saya upgrading di Kendari, ada seorang polisi nanya yang berkaitan masalah pengobatan herbal. Saya katakan, selama pengobatan herbal itu tidak ada unsur kemusyrikannya, maka boleh silakan. Tapi kalau ada pengobatan yang sifatnya ada jampenya, yang jampe itu tidak jelas, si maing, si mau, si majama, si maula, misalnya gitu ya, ada bahasa-bahasa itu, maka tinggalkan. Gitu bahasanya. Berarti kembali lagi ya, sebenarnya bisa jadi, saya sangat yakin ada racikan Madura, betul? Ada namanya di Cilacap itu apalah, pokoknya banyak sekali. Dan ya, sebenarnya Indonesia kaya. Kembali lagi, mohon maaf, untuk menjaga keharmonisan laki-laki dan perempuan hari ini, fitnahnya adalah apa? Ada orang yang kemudian selingkuh, betul? Ada orang kemudian nikah lagi sampai rumah tangganya berantakan. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya hak suami istri. Bahkan terjadinya kanker prostat adalah karena tadi libidonya tinggi laki-laki, perempuannya
atau istrinya lemah atau capek dan seterusnya. Gitu ya. Jadi harus seimbang. Dan ini kenapa harus saya kaji? Karena ini adalah konsep keseimbangan Bapak Ibu sekalian. Ya, ada orang sariawan terus, nggak sembuh-sembuh, Bu. Sudah dibekam, sudah minum sambil loto, pokoknya sudah semua herbal diminum, nggak sembuh-sembuh. Kenapa coba, Bu? Ternyata dia teman saya, kepala klinik pada situ. Istrinya di Jawa, saya bilang pulang, balik lagi sembuh. Paham? Sesederhana itu. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kita terlalu jelimet mikirnya, gitu Ibu ya. Sederhana Ibu sekalian. Makanya pengobatan itu sebenarnya sederhana. Cuman kitanya aja yang kadang-kadang bikin pusing atau bikin berat dan sebagainya. Itu ya. Ini Biogin tadi Puratik, coba ternyata Puratik di Herbal Insani the best seller ya. Itu juga bagus, silakan. Jadi dan ini juga bisa juga buat gagal ginjal. Oh iya, sudah pernah ada yang nanganin kasus gagal ginjal? Dengan apa? Ada? Sharing? Boleh? Silakan, Pak. Belum. Pak. Terapi aja, Pak. Di terapi apa? Pak Rizal ya? Indra Jaya. Pak Indra Jaya? Iya. Di Totok Punggung terus? Iya. Cuma rutin ya, Pak. Rutin. Posisinya sudah cuci darah? Biar diponis 11%. Oh iya. Tapi belum cuci darah? Oke. Teman-teman sekalian, tolong sekali lagi. Saya sedikit kecolongan. Tim saya, terapi saya, tim home care saya, itu kena tanda kutip doktrin sampai sekarang kemudian sudah pasang selang. Dan ketika saya pernah praktik di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, saya tanya CI-nya, kepala HD-nya, sudah 35 tahun, beliau sampaikan memang tidak pernah ada satupun yang sembuh ketika sudah pasang selang. Maknanya apa? Memang butuh kolaborasi, tetapi pengobatan herbal pun harus hati-hati. Kenapa? Karena resistensinya tinggi untuk kasus hemodialisa ataupun gagal ginjal. Nah, ternyata ada kasus yang menarik dari dua guru saya. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi apel hijau. Di Cina itu ternyata dengan izin Allah sembuh mengkonsumsi apel hijau. Apel hijau. Ya, yang manis. Kemudian yang kedua, ternyata